sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presiden. Nggak saling menggoda, kita saling memahami. Biasa. Nggak perlu digoda. Mas Kaisang udah tahu harus melakukan apa yang terbaik. Saya sapa narasumber sudah bergabung di studio, ada Ansy Lema, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bang Ansy, terima kasih sudah datang di obrolan malam. Ya, selamat malam Christian. Selamat malam. Gak hanya kita berdua, ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang bergabung secara virtual. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Christian, selamat malam Bang Adi. Bung Adi, selamat malam. Ini saya tanya ke Mas Adi deh, karena tadi saya sudah tanya juga ke Mbak Puan. Mbak Puan bilang, kita nggak saling menggoda kok. Saya percaya bahwa Mas Kaisang sudah tahu apa yang harus dilakukan sebagai ketua umum partai politik. Tapi Mas Adi, Anda melihat langkah yang dilakukan oleh seorang Puan Maharani dengan mendatangi sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang dipersepsikan berada atau belum berada dalam kubu yang sama dengan PDIP itu buat apa? Buat memperkuat atau berharap bisa ada tambahan kekuatan, misalnya termasuk PSI bisa kemudian bergabung ke dalam koalisi PDI Perjuangan atau bagaimana? Ya, saya kira memang dua hal. Pertama, secara prinsip tentu ini bagian dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Puan Maharani yang saya kira sudah dimandatkan oleh PDIP untuk membangun jejaring dan komunikasi politik dengan seluruh elemen, dengan elit-elit partai ya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Mbak Puan ini kan mendatangi sejumlah tokoh, figur kunci yang saya kira adalah tokoh yang bisa diajak kerjasama di 2024. Nah hebatnya ini kan karena Mbak Puan yang kemudian punya inisiatif untuk bertemu dengan mereka kan. Yang saya kira ini sekaligus menghilangkan asumsi bahwa PDIP seakan-akan tidak membutuhkan dan tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak yang lain. Yang kedua tentu saja dalam konteks demokrasi langsung one man one vote, dukungan politik itu pastinya perlu dari berbagai kalangan, Mbak Christian. Jadi tokoh-tokoh yang ditemui seperti Pak JK, kemudian Pak Luhut, termasuk Mas Gibran yang Mas Kaisang maksud saya yang terbaru, sebagai upaya untuk menjajaki soal kemungkinan kerjasama di Pilpres khususnya di 2024 ya. Karena saya kira ini adalah tokoh-tokoh kunci yang punya penetrasi, punya networking, punya jejaring yang saya kira bisa melakukan mobilisasi dukungan politik kepada Ganjar Pranowo khususnya untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Yang menarik ini kan pertama dengan Kaisang ya, karena apapun Kaisang ini adalah ketua umum PSI yang kita lihat belakangan hubungan PSI dan PDIP rada-rada kurang oke. Ternyata di tangan Kaisang inilah kemudian ada bridging yang bisa menjembatani yang kembali harmonis antara PDIP dan PSI, apalagi misalnya Kaisang secara terbuka menyatakan permohonan maafnya kepada Puan misalnya kalau ada sejumlah oknum dari elit-elit PSI yang suka nakal, suka aktif, suka agresif menyerang PDIP dan Ganjar Pranowo nanti. Nah itu menurut saya poin pentingnya supaya resistensi dan ketegangan-ketegangan antar partai bisa dikurangi. Yang kedua bagi saya pertemuan BK dan Pak Luhut saya kira dua figur kunci di Golkar yang tentu punya daya tarik yang sangat memungkinkan akan mempengaruhi bagaimana arah politik dan dukungan Golkar ke depan ya. Karena sampai saat ini kalau mau jujur ketika Golkar bergabung dengan Prabowo Subianto juga belum kelihatan apa fakta integritasnya, belum kelihatan apa bentuk model kerjasama politiknya. Kalau saya lalu membahasakan Golkar dengan Prabowo Subianto ini kan koalisi ngomong-ngomong, belum ada fakta integritas yang kemudian dijadikan sebagai ukuran untuk melakukan kerjasama. Kan dulu Gerindra dan PKB itu kan ada fakta integritas dan kesepahaman. Tapi buktinya juga menyeberang akhirnya PKB ya? Iya terlepas dari itu, tapi yang jelas kan kesepakatan politik itu mesti tertulis sebagai bentuk keseriusan ikatan bahwa satu sama yang lain akan siap bekerja sama. Baik. Bang Ansy, bahkan kemarin Ketua Umum PSI, Mas Kaisang itu secara gamblang bilang minta maaf. Memang selama ini hubungan antara PDIP dan PSI seperti yang dipersepsikan, ditangkap oleh publik bahwa ada beberapa tokoh dari PSI yang bahkan narasi Mas Kaisang ya bilang bahwa mungkin menyerang PDIP atau sebaliknya mungkin ada tensi-tensi yang tinggi di antara kedua partai. Memang seperti itu faktanya? Dari sisi PDI Perjuangan tidak ada masalah ya. Karena itu
kita bisa melihat kemarin ketika Mbak Puan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai ketua Kopi bareng katanya. ya, PSI, itu tidak ada hambatan apa-apa. Bahkan sangat cair pertemuan itu. Yang pasti bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan ini menegaskan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai politik yang aktif menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Sebelum bertemu dengan Mas Kaisang, bertemu dengan Pak JK dan keluarga, bertemu juga dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka. Sekaligus juga menepis persepsi sebagian kalangan yang kerap kali mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini sulit berkomunikasi, partai yang tertutup. Nah, apa yang baru dilakukan sekarang Bang Ansy? Kenapa baru sekarang kemudian membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh atau ya betul figur-figur politik yang dipersepsikan berada punya hubungan yang tidak begitu erat dengan PDIP? PDI Perjuangan itu dalam melakukan langkah-langkah politik itu selalu ada step dan timingnya. Ada prosedur dan ada mekanismenya. Juga ada pertimbangan dan ada kalkulasinya. Sebelum ini kan Mbak Puan juga bertemu dengan sejumlah tokoh politik yang Termasuk lain Mas begitu. AHY gitu ya. Kalau bertemu dengan Mas Kaisang kan baru saja menjadi ketua umum PSI begitu. Jadi kemudian pertemuan ini bisa terjadi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mbak Puan tadi bahwa memang komunikasi ini penting untuk dilakukan untuk membuat para elit politik ini bisa duduk bersama, bertukar pikiran ya. Walaupun hari-hari ini kita semua tengah dalam persiapan menuju kontestasi Pilpres dan Pileg di 2024. Sebentar lagi mau masuk pendaftaran tanggal 19 Oktober. Iya. Itu konteksnya kenapa baru dilakukan atau terjadi atau terwujud pertemuan Mbak Puan setidaknya mewakili PDIP itu jelang mau mendekati proses pendaftaran. Makanya tadi kan pertanyaan saya kemarin kepada Mbak Puan adalah Mbak ini apakah kemungkinan justru muaranya bisa jadi akan mengubah peta koalisi, misalnya ada yang menyebut ya Golkar bisa jadi karena Pak LBP dan Pak JK ditemui oleh Mbak Puan bisa jadi menyeberang kemudian ke PDIP. Ya, yang pasti kan pertemuan itu kan harus berdasarkan kehendak dan keinginan kesediaan kedua belah pihak kan begitu. Dan sebelum bertemu itu kan pasti perlu ada juga ya komunikasi awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Lama. Ada proses-proses ini. Tetapi kami memberi catatan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang betul-betul melintas batas. Ya. Mbak Puan ini adalah sosok tipikal politisi yang inklusif, yang terbuka, yang berorientasi membangun politik jembatan, bukannya membangun politik dinding, ya, yang memberi kade komunikasi antara para elit gitu loh. Terlihat sekali bahwa Mbak Puan begitu luas dan leluasa bertemu dengan elit politik, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kelompok kaum milenial begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan ini secara eksplisit ditugaskan oleh partai, dalam hal ini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Perintah langsung dari Ibu ya? pada saat 21 April 2023 deklarasi calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Mas Ganjar. Mbak Puan itu ditugaskan untuk menjajaki komunikasi, membangun silaturahmi, dan kemudian melihat potensi ataupun peluang kerjasama dengan partai politik yang lain, begitu Christian. Tadi saya juga sempat mewawancarai dan ditujukan pada pemirsa ya, sempat mewawancarai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sebelumnya yaitu Mas Giring. Ada faktorkah yang dilihat oleh yang mempermudah dalam hal ini mempermudah Mbak Puan bisa lebih cepat bertemu dengan PSI ketika Ketua Umumnya itu Mas Kaisang? Apakah karena memang keduanya punya hubungan yang tadi Mas Kaisang sampai bercanda kan kita sama-sama anak presiden sehingga jadi lebih gampang ketemuannya, atau ada cerita di balik itu? Ya, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya kan begitu Christian. Ya mungkin memang momentum bertemu antara Mbak Puan dan teman-teman PSI ini baru pada saat ini begitu loh. Tetapi bahwa PDI Perjuangan selama ini itu bersikap terbuka. Dan PDI Perjuangan itu selalu menghormati ya otoritas, menghormati kedaulatan, menghormati otonomi dari masing-masing partai politik begitu. Ya, PDI Perjuangan berkomunikasi dengan Partai Golkar, berkomunikasi dengan P3, dengan PAN dan seterusnya, Partai Demokrat, itu hal yang biasa. Dan memang Mbak Puan ini adalah sosok Ketua DPP bidang politik
yang memang dipercayakan oleh partai kami begitu membangun komunikasi ini. Dan kenapa komunikasi ini penting? Kami meyakini betul bahwa communication is the heart of politics. Ya, dengan komunikasi itu berbagai prasangka ya ataupun juga ketegangan-ketegangan politik itu Bisa mudah diturunkan untuk diturunkan tensinya, tensinya, ya. bahkan dicairkan kebekuan-kebekuan. Kemarin bahkan sangat cair, sangat santai, kalau Mbak Puan menyebutnya sih ngopi bareng ya, bukan pertemuan formal antara Mbak dan adiknya. Mas Adi, Anda membaca kenapa timingnya sekarang, kenapa baru sekarang gitu ya? Tadi kan Bang Ansy bilang ini ada pertemuan, ada persiapan pendahuluan loh sebelum ada pertemuan, terwujudnya pertemuan. Tetapi kalau Anda sendiri membaca kenapa baru sekarang bisa terwujud, atau kenapa baru sekarang bertemu dengan tokoh-tokoh yang dipersepsikan berseberangan dengan atau tidak dekat atau tidak erat hubungannya dengan PDIP, termasuk PSI? Ya, saya kira memang kalau kita melihat secara prinsip, politik kita itu politik last minute, Christian, politik di tikungan akhir. Kita bisa membayangkan bahwa koalisi dan komunikasi politik yang sering dilakukan oleh elit sejak awal itu kan banyak bubar jalan. Dulu ada namanya KIB, mereka deklarasi, merasa sama-sama partai pendukungnya Jokowi, bubar jalan, wassalam. Kemudian juga PKB setahun 16 hari, koalisi dengan Gerindra, wassalam juga ceritanya. Tiba-tiba PKB dan Nasdem terjebak dalam cinta satu malam, berkoalisi, bikin poros namanya Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin. Jadi kalau kemudian Puan Maharani baru sekarang misalnya menjajaki kemungkinan poros politik, saya menduga karena in the end itu adalah yang menentukan adalah komunikasi di akhir. Saya kira secara personal Puan Maharani itu kan cukup dekat dengan Yusuf Kalla, cukup dekat dengan Pak Luhut, termasuk dengan Kaisang yang saya kira memang sebagai putra bungsunya dari presiden. Kalaupun toh komunikasi belakangan ini yang terjadi ya tentu karena ada kebutuhan supaya komunikasi politiknya semakin intensif karena jelang pendaftaran di KPU 19 Oktober. Tentu waktu yang cukup pendek untuk segera memutuskan bagaimana langkah-langkah tastik yang harus segera dilakukan oleh PDIP, tentu untuk mengakumulasi begitu banyak dukungan politik dari berbagai kalangan, dari PSI, dari Golkar, dari tokoh-tokoh lain yang saya kira masih mungkin bisa diajak kerjasama. Itu yang sepertinya dibaca betul oleh Puan Maharani yang kita lihat dari jauh sudah dimandatkan oleh PDIP menjajaki komunikasi, menjajaki kerjasama dengan pihak-pihak yang paling mungkin bisa diajak koalisi. Oleh karena itu, bagi saya ke depan waktu sehari 2 hari itu adalah waktu yang cukup penting untuk melihat bagaimana dinamika dan agresivitas antara elit itu bertemu sama yang lainnya. Yang kedua, kita tidak pernah tahu, Christian, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan-jangan poros politik yang kelihatan stabil, kelihatan established, itu di kemudian hari juga akan bubar di tengah jalan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Golkar dan PAN akan terus bersama dengan Prabowo Subianto? Siapa yang akan terus menjamin bahwa koalisi Amin itu akan mendaftarkan ke KPU? Enggak ada yang bisa menjamin, Christian. Oleh karena itu, kesempatan politik berkomunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh Puan Maharani tentu saja sebagai bagian menjajal kemungkinan kerjasama itu. Kalau PSI bagi saya tidak mengherankan. Karena saya melihat PSI ini kan dari dulu sekalipun keras mengkritik PDIP dan Ganjar, nyaris tak satu pun elit-elit PDIP itu meladenin. Ini mungkin hanya sebatas hore-hore kali ya. Tidak terlampau penting. Tapi akan beda treatmentnya kalau yang jadi ketua umum itu adalah Kaisang. Yang notabene-nya adalah anak presiden, tentu butuh treatment dan butuh perhatian khusus. Oleh karena dinamika hubungan yang dipersepsikan berhadapan-hadapan antara PSI dan PDIP, komunikasi itu dibangun. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kalau mau jujur sebenarnya bisa dicek di angka-angka statistik, di survei siapapun, survei timnya Anies, timnya Pak Prabowo Subianto, timnya Pak Ganjar Pranowo, kalau kita membaca basis konstituen dari PSI, sejak awal itu memang afiliasi politiknya ke Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita membaca suasana hati dari elit-elit PSI, itu tuh lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Merah kata PSI sebenarnya itu lebih dekat kepada Pak Ganjar Pranowo. Cuman memang karena kendala komunikasi politik antara PSI dan PDIP yang kemudian membuat kan hubungan kedua partai ini renggang. Tapi saya bisa memahami juga kenapa PDIP rada-rada nggak nyaman karena PSI dulu dianggap mendahului keputusan PDIP yang belum resmi memutuskan Ganjar sebagai kandidat capres. Jadi wajar kalau kemudian semacam ada rekomunikasi ulang antar kedua partai.
supaya ada titik temu, ada bridging yang bisa ada titik temu di antara mereka. Tapi secara prinsip bagi saya suasana batin PSI itu lebih kepada Ganjar, bukan Oke. kepada yang lain. Jadi pasca pertemuan kemarin itu memperbesar peluang karena kan posisinya saat ini PSI itu belum mendeklarasikan dukung baca pres manapun nih untuk saat ini. Menurut Anda itu memperbesar peluang dengan cairnya komunikasi Mbak Puan dengan Mas Kaisang, memperbesar peluang. Sebelumnya mungkin banyak mempersepsikan karena PSI banyak sekali beberapa tokoh politik dari PSI itu kerap kali tertangkap kamera atau bersama-sama dengan baca pres Prabowo Subianto di beberapa kegiatannya. Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau membaca gestur, membaca kenyamanan yang kemudian tampak di wajahnya Mas Kaisang, rasa-rasanya memang sulit untuk bisa membantah bahwa PSI di bawah Kaisang untuk pindah ke lain hati. Saya menduga mereka akan kembali ke rumah besarnya, mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Itu tanpa panggung depannya ya, tapi kita tidak pernah tahu. Orang Jawa itu kan paling sulit untuk dibaca suasana hatinya, Christian. Kadang kelihatan happy, kelihatan bahagia, tapi di belakang mungkin ada suasana lain yang tidak pernah kita pahami. Tapi saya membaca Kaisang itu adalah bagian dari kompas politik dari Pak Jokowi. Ini yang saya kira bahwa Kaisang kemanapun pilihan politiknya, tentu sangat tergantung bagaimana bisikan, bagaimana saran dan masukan yang akan diberikan oleh Pak Jokowi. Satu-satunya konsultan politik yang dipakai oleh Kaisang dalam tanda kutip pastinya Pak Jokowi, bukan yang lain. Jokowi ini terbukti memenangkan Pilpres 2 kali. Jadi kan orang tanya kira-kira siapa nih konsultan politiknya Kaisang? Kalau saya Pak Jokowi, bukan yang lain. Karena secara eksplisit juga di pidato perdananya kan Mas Kaisang bilang ya, saya belajar politik dan tertarik dengan politik karena bapak saya sendiri. Nah bagi PDIP sendiri, signifikan nggak sih ada penambahan kekuatan? Dalam hal ini spesifik kita bicara PSI. Tadi Mas Adi bilang, dari sananya PSI itu sebenarnya hatinya ke Ganjar Pranowo. Begini, sikap dasar PDI Perjuangan itu adalah kami sepenuhnya sadar bahwa mengurus 280 juta penduduk Indonesia, dari Aceh, Papua, Miangas, hingga Pulau Rote, dengan kompleksitas masalah, ini tentu tidak bisa hanya diurus oleh PDI Perjuangan. Karena itu kami membuka diri untuk berkomunikasi, menjajaki kemungkinan kerjasama, dan kami yakin betul untuk mengurus bangsa ini perlu sinergi, perlu kegotong royongan dengan prinsip persaudaraan yang kuat. Nah, tetapi dalam menjalin komunikasi ini, PDI Perjuangan itu betul-betul mengedepankan kalkulasi yang cermat, hati-hati, dan dengan pertimbangan yang matang. Apa yang dipertimbangkan? Kami tidak ingin kemudian ya kebersamaan dalam poros kerjasama ini kemudian ibarat membangun istana pasir. Ketika ada sedikit godaan, ada ombak kecil, riak-riak kecil, kemudian hilang sekejap. Jadi PDI Perjuangan itu tentu ingin membangun sebuah fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu harus dibangun di atas kesamaan nilai, kesamaan visi. Ya, PDI Perjuangan ini adalah rumah besar, tidak saja rumah besar bagi kebinekaan Indonesia, tetapi rumah besar bagi ide, gagasan, visi dan nilai konstruktif untuk membangun masa depan. Maka kalau bicara terkait dengan utak-atik poros kerjasama atau istilah teman-teman itu adalah peta koalisi, tetap hal yang paling diutamakan oleh PDI Perjuangan itu adalah bicara tentang fondasinya dulu. Apa fondasi, Ya, fondasi yang diharapkan? Fondasi nilai. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian bicara tentang politik elektoral. Maka dalam konteks PDI Perjuangan ada pembicaraan menyangkut politik nilai, ada pembicaraan menyangkut politik angka. Politik nilai harus selalu dikedepankan. Sehingga kita betul-betul sama satu frekuensi. Menyangkut paradigma pembangunan, menyangkut visi dan orientasi membangun bangsa. Ini harus betul-betul solid, harus betul-betul kuat. Inilah fondasi kita. Setelah itu baru kemudian kita melangkah. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya seperti yang sudah dilakukan PDI Perjuangan dengan teman-teman Perindo, teman-teman P3 dan juga Partai Hanura. Bagi kami ini bisa kemudian solid, kokoh dan pejal karena memang dibangun di atas sebuah fondasi yang baik begitu. Nah tapi mungkin nggak bertambah lagi partai pendukung yang tergabung dalam kerjasama saya sudah politik? katakan tadi, kami terbuka saja. Ya, pesan sudah disampaikan oleh Mbak Puan, ya, dan tinggal nanti ditangkap oleh PSI dan yang lain-lain begitu. Ya, jadi prinsipnya adalah kami dengan kerendahan hati
untuk mau menyapa kelompok politik manapun begitu, kalau memang akhirnya kita bisa bersama, ya dengan senang hati kira-kira seperti itu. Kalau bisa bersama dengan senang hati. Tapi kata Mbak Puan juga, Mas Kaisang malah yang bilang ya, Mbak Puan itu mengatakan memberikan otoritas, menghormati otoritas dari PSI untuk menentukan. Itu sikap dasar PDI Perjuangan. Sikap. Kami selalu katanya. membatasi diri untuk masuk ke dalam rumah tangga partai politik yang lain. Padahal adiknya sendiri katanya, sudah seperti adiknya sendiri. Saya nanti bertanya ke Mas Adi, kita harus jeda. Tapi pertanyaan paling esensial adalah, iya secara angka PSI itu 0,89. Saat ini targetnya mau jadi 4% setidaknya bisa masuk ke parlemen. Dari angka sih mungkin masih kecil, tetapi seberapa signifikan secara elektoral kalau memang PSI bersama-sama dalam kerjasama politik dengan PDIP, seberapa bakal mendokrak dan menentukan kemenangan seorang Ganjar Pranowo dengan bacawa presnya nanti? Sesaat lagi saya akan minta jawabannya kepada Bang Ansy dan juga tentunya Mas Adi. Kita jeda sejenak. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.